Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Orang-orang tua kami yang kami hormati, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kemudian yang terhormat pemerintah setempat, Bapak RW, Bapak-bapak RT, pengurus masjid, pembina, penasehat, pengurus, rekan-rekan pemuda, para remaja, ibu-ibu majelis taklim, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kejadian Isra dan Mi'raj adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada hamba Allah, pada manusia pilihan Allah. Sampai saat ini belum ada manusia yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah selain baginda Rasul. Maka dalam dunia Islam, Bapak dan Ibu, Isra dan Mi'raj ini adalah kejadian yang luar biasa. Ada bisa diterima oleh akal, ada tidak bisa diterima oleh akal. Yang spontan bisa menerima adalah iman. Maka kejadian Isra dan Mi'raj maknanya untuk kita Bapak dan Ibu adalah peningkatan iman. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena Isra dan Mi'raj itu Allah tunjukkan bahwa Ia adalah kuasa segala-galanya. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya. Hei manusia, hei makhlukku, coba tengok apa yang aku lakukan. Karena di kala itu Bapak dan Ibu, sejak dulunya itu banyak orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, ia yang kaya, ia yang berkuasa, ia yang bisa segala-galanya. Tapi bila Allah berkehendak, satu pun tak bisa melawan kehendak Allah. Allahumma la mani'a lima wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah berkehendak, tak ada satu pun yang bisa menantang akan kehendak Allah. Makanya ayat yang dibaca tadi, Subhanallazi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba di situ Bapak dan Ibu, tanda hamba Allah itu satu orangnya ta'abbud, beribadah kepada Allah. Itu tanda orang sebut dengan hamba. Kena patuh. Yang kedua orangnya tawadu. Jadi hamba Allah itu patuh, beribadah kepada Allah dan tawadu, santun, rendah hati, bukan rendah diri, Pak. Rendah hati. Itu menunjukkan hamba. Kini solat dia tak ada, puasa tak mau, wirid tak ada, baca Al-Quran tak ada, gotong royong tak ada, amal ma'ruf nahi mungkar tak ada. Mengaku dia selaku hamba Allah. Coba, di mana letaknya tu? Di mana letaknya? Solat tidak. Malah hatinya bukan tawadu, sombong. Alah nak kini lah, besok lah. Alah kasih buat kan? Buat lah. Nak mati jo. Hamba Allah tidak berbahasa seperti itu.
Hamba Allah, bapak dan ibu adalah orang yang tawadu, santun kepada Allah. Maka Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran bi'abdihi, hamba. Tidak disebut dengan nama, Pak. Subhanallazi asra Muhammad. Tidak disebut nama Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdihi, hamba. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah, banyak sujud kepada Allah. Salat tahajud, salat duha, salat taubat. Apalagi salat istikharah. Apalagi banyak salat duha pagi hari. Kalau ada istisqa, salat istisqa. Itu tanda hamba. Oh, apalagi zikir misalnya, banyak baca Al-Quran misalnya, itu tanda hamba. Yang kedua, tandanya tadi orangnya tawadhu ilan nas, rendah hati. Tidak ada sombong, tidak ada congkak, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada fitnah, tidak ada adu domba. Jadi itu, Pak. Linuriyahu min Allah Ta'ala tengokkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Coba emak dan bapak, begitu kendaraan Rasulullah cepatnya bukan main. Tengok dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yakadul barqu. Barqu itu kilat, kencang, Pak. Mana yang cepat kendaraan Rasulullah itu dari kilat, kedip mata, 100 kali lipat cepatnya kilat atau barkun itu. Kendaraan Rasulullah itu menunjukkan kekuasaan Allah. Awak dulu mak ayah, kami dulu kalau pulang kampung naik super band, Pak. Super band, super tuh kencang, band itu jangan baca. Jadi kalau larinya super band itu 120 Pak, itu lebih jantungan. Makanya dulu kalau ada super band yang tabrakan, jarang yang tak ada jiun, Pak. Itu apa Pak jiun tak? Apa sosikonya dong? Mati. Pesawat berapa kecepatannya Ustaz? 933 per kilometer. Coba. Makanya kalau ada pesawat tabrak, ada pesawat jatuh, tak ada yang hidup seorang jelas. Kalau ada yang hidup, itu mungkin mujizat. Allah tengokkan kebesarannya. Begitu cepatnya kendaraan Rasulullah yang namanya Buraq, sampai Rasulullah terbau semerbak. Sehingga bertanya Rasulullah, ya Jibril, ya, bau apa yang harum tadi? Mana? Itu di belakang tadi lewat itu. Oh, tercium olehmu? Oh, itu di bawah pusaronya Masito itu. Siapa Masito? Masito itu hidup di zaman Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan. Oh, hebat Masito. Coba mak dan bapak ibu terhormat, iman Masito. Dia hidup di zaman Fir'aun. Dia hidup di rumah Fir'aun. Masito pembantu Fir'aun, tapi Masito tidak mengikut Fir'aun. Begitu imannya kokoh. Amak-amak di belakang Allah pernah nengok Fir'aun? Bu, apa-apa lah pernah nengok Fir'aun, Pak? Nengok gambar Fir'aun? Nengok orang perangai macam Fir'aun? Lihat di mana? Inilah Pak yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya hebat, mengaku dirinya kuasa. Makanya Bapak dan Ibu, Cina itu dihampai oleh corona itu karena sombong. Allah balas seketika, Pak. Coba kita sombong pergi ke Mekah, tiba di Madinah, tiba di Mekah, cobalah sombong, dibalas langsung, Pak. Balas langsung. Karena kita ini belum ada apa-apanya dengan Allah, Pak. Jangankan Allah, Rasulullah belum ada apa-apanya. Jangankan Rasulullah, ulama tak usah para wali-wali Allah, ulama biasa, belum ada apa-apanya kita dengan mereka, Pak. Mereka tahajud, oke lah tak tiap malam, tapi dalam satu minggu mungkin 2 malam cuma absen. Awak 2 kali sebulan dapatnya, Pak. Coba
Belum ada apa-apanya kita dengan mereka apa. Sombong mula dah. Dah Allah Ta'ala, innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu siapa yang dalam hatinya zarrah, kecil sebesar zarrah ada kesombongan, Allah tahu. Makanya mohon maaf Bapak dan Ibu, ada jemaah haji tahu salam, biarlah mau pulang mereka nya surang tahu monya mereka sosek, mereka pak sosek ndak ada keknya. Tapi Allah Bapak dan Ibu Maha Kuasa, mutar sejak pagi tidak dapat mano jalan ke. Allah Ta'ala tidak susah baginya menutup hijab mata kita ini Pak. Makanya Isra Mi'raj adalah menunjukkan iman. Coba tengok iman Masito, sebegitu kencangnya kendaraan Rasulullah terbau semerbak. Makanya Masito dan pusaranya tuh Pak harum. Padahal coba jarak Masito dengan Nabi Muhammad sejak Nabi Musa sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, berapa jaraknya doh Pak? Coba terbau berat harumnya pusara Masito. Hidup dalam rumah Fir'aun, follow Pak. Dalam rumah Fir'aun hidupnya. Maka sampai Fir'aun azab, "Hei Masito, kamu mengatakan ada Tuhan selain pada saya?" "Iya, kamu bukan Tuhan. Kamu sama dengan saya on." Oh, tambah merah mukanya. Oh, kalau macam itu maksudnya kamu saya bunuh, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, silakan. Lebih bagus mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu iman masih itu macam sama je anak muda wa iko, hujan lah, lobek lah, turun dan pokok datang ke musaji. Mudah-mudahan pemuda remaja jemaah Musajid Nur Sadri ko masuk surga sadonya, amin. Itu makanya disampaikan oleh Pak RW tadi, amal ma'ruf nahi mungkar. Penyakit akan datang, musibah akan datang, diundang. Koro-koro tu Bapak dan Ibu, itu namanya koro-koro. Tompe bos awak, tompe orang gilo. Makin banyak yang dibuat menantang akan ajaran Allah, makan mendatang musibah, makan datang laknat. Cobalah nanti. Tidak mustahil tampan ini akan ditenggelamkan oleh Allah. Tidak mustahil Pekanbaru akan ditenggelamkan oleh Allah. Tidak mustahil Indonesia akan ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala kalau awak tidak bangkit mempertahankan iman, amal ma'ruf nahi mungkar. Aku di kampung. Lihat tahu apa tampil letaknya tak? Musajid Mutakin di Simpang. Tu Musajid Perpurna kecamatan tu. Pasar kasih kau sekate antara pasar jual Musajid tu tu kan ada toko yang baru dan rancak kini tu kini mereknya batutut jo kain merah. Situ Pak, tampik bajudi, tampik mabuk, main padusi. Nak korban so anak-anak awak kau, okeylah awak kau bisa pertahankan iman. Tapi anak awak, cucu awak, orang kampung awak hancur Pak. Itu namanya mengundang musibah, mengundang bencana. Sedangkan lebar zikir awak, lebar baca Quran awak, nuzul Quran awak, apalagi Isra Mi'raj awak, Maulid Nabi, solawatan awak, musibah masih datang. Makanya masih itu harum baunya karena imannya kokoh, dimasukkan dalam kancah. Dia dipanggil oleh Fir'aun prajurit, "Hai prajurit, baik Tuhan, bawa sini kancah, baik, isi air, campur sama minyak." Dicampur dalam kancah besar tu air sama minyak mendidih. Lain tahu apa mendidih nak? Bahasa sikonya ada, mangan laga. Nah, masuk masih tahu ke dalam. Tapi kancah orang Mesir juga kancah awak siko, tidak sama gadangnya dah Pak. Kalau kancah awak di siko, paling-paling kabau bujang masuk siku dalam. Kabau bujang. Kalau induk kabau tidak masuk dah. Itulah kadang kancah awak. Tapi kalau kancah Mesir tu tidak dah Pak, gadang. Bu, apa bedanya kancah jo kuali bu? Oh, kancah gadang kuali. La ilaha illallah. Yang kancah itu Bapak Ibu indah ada telinga doh. Yang kuali batali. Dia tak cadik-cadik aja besok. Orang awak kadang-kadang
Tapi kancah Mesir itu besar, Pak. Fir'aun itu kan di Mesir. Saya dulu musim haji, Bapak Ibu, kami terlambat makan karena kami asik dengan zikir muhasabah pada 9 Zulhijjah di Padang Arafah. Terlambat makan, habis nasi. Karena kami dalam petugas, kami tengok ke dapur itu, minta nasi. Kiranya saya tengok, Pak, yang kancanya itu Masya Allah, pengacau kancanya 3 meter lebih panjang, Pak. Iya, yang satu kloter 450 orang. Yang satu muasasah itu mengayomi jemaah sebanyak 10 kloter. 450 dikali 10 berarti 4.500. Haji kancanya, Pak. Coba bayangkan. Kok sayurnya sakanca, kok apa namanya, kok cancang daging. Kalau situ cancang daging, Masya Allah. Sama ada daging. Kalau masih kau cancang daging, kelimiu porwi aja, Pak. Nah, besar. Masuk Mas Ito, masuk suami. Gimana Mas Ito? Meneteskan air mata Mas Ito. Kenapa tidak yang namanya benteng dalam hidup, tempat berlindung, tempat bertanya, tempat berberita? Gimana Mas Ito? Saya takkan gentar, takkan mengaku bahwa engkau Tuhan. Saya takkan mengaku. Prajurit, baik Tuhan, masukkan anaknya ke dalam kancah. Masukkan anak badu, merenggut nyawa, menetes air mata Mas Ito, yang disebut dengan air mata perhatian dan kasih sayang, buah hati belayan jantung. Sedang awak sayang ke kucing, umpamanya mohon maaf Pak, sayang awak ke kucing, mati kucing awak menangis awak, Pak. Apalagi anak buah hati darah daging yang sedang-sedang ancaknya, yang sedang bermain, yang Bapak dan Ibu. Berubahkah iman Mas Ito? Tidak. Gimana Mas Ito? Kamu siap lompat ke dalam, maka mati Mas Ito dengan keluarga, bawa iman, maka pusaranya harum Bapak dan Ibu. Awak mati besok lah ya dom harum kubu awak kan tak? Labasi reminya apa nama orang dah terkubu tu. Besok orang takut lalu di kuburan awak. Jadi kamu mencium kubur awak, lalu ya takut orang. Kenapa Ustaz? Iman awak yazid wa yanqus. Kadang-kala iman awak bertambah, kadang-kadang iman menurun. Kadang rajin solat, kadang hilang pula. Ulang lo balik besok, tinggal lo balik. Kadang rajin musaji, kadang indah. Kadang rajin musaji, kadang indah. Kadang baca Al-Quran, kadang indah. Kadang puasa, kadang indah. Itu namanya kadang iyo timbul. Kalau bahasa kami dulu di Kampar itu, Pak, adonyo hilang timbul, hilang timbul. Kayu tu hilang timbul. Atau tengok lo balik di apa namanya kah, di hilir sungai itu, timbul lo. Atau tengok kami bayi jo batu, kami lantiong jo kayu. Itu nomor kami lantaan tu nomor, Pak. Coba ibadah kita hilang timbul, masih toh tidak. Iman kokoh. Makanya Isra dan Mi'raj adalah mempertahankan iman. Iman. Nah, sampai Rasulullah linuriyahu min ayatina, Allah Ta'ala tengokkan pada Nabi Muhammad, Jibril, bawa Habibi, bawa kekasihku, tengokkan surga. Masya Allah, dalam surga harumnya bukan main, indahnya bukan main. Nak dimakan apa baru terhasrat. Oh, lu minta lebak, terhasrat dalam hati, terlintas di pikiran, datang sekali. Coba bayangkan apa? Kalau orang koro-koro itu kan lain pula, Pak. Ada duitnya kau habis, itu kau habis kan? Datang anak gadis. Ada apa bang? Piti mintanya, piti minta. Jual onda amak, jual onda ayah, digadai segala macam. Masa onda lah dalam rumah, barantai lo le, bakunci lo le, hilang onda dalam rumah. Sialan kamaliang kalau ndak inyo. Le jelas nak. Jibril, bawa kekasihku nengok neraka. Nampaklah di sana Bapak dan Ibu, yang panjang lidahnya, yang badannya benjol-benjol, hancur kepalanya, datang lagi, hancur kepala, datang lagi, yang dipotong lidahnya, yang berbau badannya bernanah-nanah.
Ada yang besar perutnya, ada memikul yang tak pernah habis-habisnya, dipikul jatuh lah, berdiri lagi, tambah lagi, jatuh lagi. Bukan main azab. Ada yang dimasukkan ke dalam rendam api yang sangat bercampur dengan timah, air bercampur dengan timah. Begitu dimasukkan langsung rontok badan semuanya, tinggal tulang begini. Bangkit lagi, rontok lagi. Itu Allah Ta'ala tengokkan ni. Maka Rasulullah meneteskan air mata. Ya Jibril, saya tak sanggup menengok, ada apa ini? Muhammad, semuanya itu adalah umat engkau nanti Muhammad. Umat engkau nanti Muhammad. Kenapa mereka? Jangan kau tanya Muhammad. Itu coba tengok badannya, keluar muntah, keluar busuknya bukan main, baunya bukan main. Dia jilat balik, muntah lagi, dia jilat lagi. Fi sudurihim, sampai mengalir ke dadanya. Hausnya bukan main dalam neraka, jilat lagi, muntah lagi. Siapa mereka? Inilah orang-orang yang meminum dan memakan barang yang haram, yang memabuk-mabukkan. Ya ayyuhallazina amanu kulu halalan thayyiba. Hai orang beriman, makanlah yang minum yang halal lagi baik. Ikut nak narkoba, morfin, heroin, sabu, ganja, lem kambiong, lem apa lepak? Alim setan. Itu kan perangkat setan semuanya itu, rijsun, najis. Tapi ulama ayat, kalau orang sudah dimasuki oleh barang itu, akalnya tidak ada lagi akal sehat. Tapi bila bapak dan ibu berdebat dengan mereka, mereka takkan kalah, karena akalnya sudah dibimbing oleh syaitan. Nah, coba bapak dan ibu. Jadi itu al-amsal bi amsal Ustaz. Kan belum ada orang masuk neraka Ustaz. Kok jumpa oleh Nabi Muhammad umat di dalam neraka itu Ustaz? Al-amsal bil amsil. Allah tengokkan contoh-contoh. Tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala untuk memberikan contoh itu, Pak. Nah, coba. Bila meneteslah istilahnya itu Pak, nanah dari neraka itu menetes ke bumi ini, hangus bumi Allah Ta'ala ini Pak oleh racunnya begitu Pak. Netes satu teteslah ke bumi ini, hangus Pak, tidak tumbang loh, hangus. Coba bayangkan Pak, racun apa yang bisa sekuat itu? Hangus. Jadi kekuasaan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Ta'ala itu maha kuasa. Tapi di baliknya ada surga mahabbah. Ini hamba-hamba Allah yang ia sayangi. Kenapa? Bentuknya manis, mukanya bercahaya. Sehingga malaikat tanya, Jibril, itu kok cantik kali, itu kok gagah kali, kok ganteng kali, mukanya bersinar, putih lagi. Siapa itu? Hai Jibril. Muhammad, itu umat engkau tuh Muhammad. Kok cantik, kok bagus sekali. Warram muhajjalin min asaril wudu. Mereka tuh selalu berwudu. Bila ia berwudu, dia suci, bersih dirinya, dia solat, maka menjadi saksi. Khalaqallahu ta'ala malaika. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dijadikan air ini untuk berwudu. Satu tetes yang menetes dan lengket di badan kita, khalaqallahu ta'ala malaika. Diciptakan Allah Ta'ala satu orang, satu tetes, satu malaikat. Satu tetes, satu malaikat. Berapa air wudu tadi menetes Pak, lengket di badan. Itu diciptakan Allah Ta'ala untuk malaikat. Kenapa Ustaz? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Meminta ampunkan atas dosa yang berwudu. Begitu Allah Ta'ala sayang kepada orang-orang berwudu. Maka dalam ilmu kesehatan sekarang Bapak dan Ibu, karena selalu cuci tangan ya, cuci tangan ya, cuci tangan ya, cuci tangan. Islam belum ada dulu kita lahir lagi Pak, mengajarkan akan kita bukan hanya cuci tangan, kan lolok cuci tangan, kan lolok digorosok gigi itu, jago lolok jangan banyak nanti kaca-kaca dulu, basuh tangan tu dulu. Iya atau enggak? Sudah diajarkan oleh Islam Pak. Sudah diajarkan. Oh, penyakit. Kalau dibaca penyakit, mana yang lebih dahsyat penyakit yang datang dulu dengan sekarang? Belum seberapa penyakit dulu dengan sekarang Pak. Contohnya Nabi Ayub.
Sudah semuanya contoh-contoh tu sejak dulu oleh Allah. Cuman kita ya ulil albab, sejauh mana kita bisa mengambil pelajaran? Nabi Ayub bergatal-gatalan, bengkak-bengkak badannya, bernanah-nanah sehingga jijik masyarakat menengoknya, baunya bukan main. Dibawa ke kebun, dijauhkan dari masyarakat. Ndak juga, habis menetes dagingnya, kulitnya itu hancur satu-satu. Bawa lagi tambah jauh, bau. Dimakan oleh ulat semuanya, dimakan pak oleh ulat, habis semuanya. Tapi Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, ya Rabbi, biarlah dimakan di ulat-ulat kau, biarlah dihisapnya semuanya, tidak apa-apa, karena dia juga makhluk engkau ya Allah. Lapar dia, mungkin merasa enak terhadap daging saya, biar dia habiskan ya Allah. Tapi aku minta kepada engkau ya Allah, jangan sampai lidahku dan hatiku ya Allah, jangan sampai ulat itu menyentuh dan memakan hati dan lidahku ya Allah. Malaikat pun bertanya, ya Rabbi, kau orang sakit kau banyak lagi minta kau kayak begini. Malaikat, kamu tidak tahu, itu hambaku yang soleh. Kalau lidahnya sempat ulat memakan, kalau hatinya sempat memakan, berarti dia tidak bisa lagi menyebut dan ingat kepadaku. Begitu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Iko corona datang, heboh, iko bawa sujud di hadapan Allah, bawa minta kepada Allah. Kapan perlu ramai-ramai ke masjid, kapan perlu ramai-ramai ke tanah lapang. Ngapain Ustaz? Satu, zikir istighfar kepada Allah. Ini musibah, ini penyakit, jangan lari dari Allah. Ini larang ke masjid, larang berjamaah, jangan Isra Mi'raj. Masya Allah Pak, lari disuruh dari Allah. Jangan lari Pak, datang kepada Allah Pak. Karena Allah tempat mengadu. Al-Hafiz, Allah yang segalanya, yang berhak dan paling baik segala memelihara. Kenapa kita tidak? Coba serentak kita setampan ini. Jangan setampan, se-RW ini datang ke tanah lapang, datang ke masjid. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, bunyi lebah bunyinya. Sedangkan baca selawat satu kali saja dijauhkanlah Ta'ala penyakit 10 dan diangkatlah Ta'ala 10 derajat. Kenapa kita lari dari Allah? Yang kedua, mari beramai-ramai berdoa, karena Allah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah kamu akan aku, kata Allah. Apa yang kamu minta ku berikan. Ini hanya cobaan sekecil, cobaan hanya sikit. Masya Allah, kenapa kita lari dari Allah? Betul atau tidak Pak? Yang setuju jangan buat do, yang tidak setuju angek ke ni Pak, angek ke ni do, angek. Masuk juga alim ulama kita. Tidak Jumat. Yang tak Jumat itu bapak dan ibu kalau sudah datang mudarat yang sangat tinggi. Dulu hujan lobek di kampung, dulu banjir di kampung, bahkan you sompan orang tua awak Pak, kenapa Jumat juga. Iya tuh enggak? Jadi makanya iman Pak, iman tidak tampak tapi terasa. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Kalau hanya listik, gaya, ngomong, argumentasi tapi bukti tidak ada, Allah tidak bisa nerima. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin. Coba minta sama Allah. Oh, nak irama kita berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Oh, nak irama kayak gitu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panggil kawan-kawan saya, panggil rekan-rekan kita itu yang punya sound system yang jitu kuat bunyinya. Ayo kita zikir ramai-ramai supaya bala dan bahaya, supaya penyakit dijauhkan Allah Ta'ala. Dulu Bapak Ibu ada namanya ratib bala. Maka di kampung kalau ada penyakit dulu timbul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jalan Pak sekeliling kampung. Jika nak lari dari Allah, makin lari dari Allah, makin syaitan menjadi jadi Pak.
Tapi yang setuju dan tidak setuju biasa. Banyak kok akhir zaman begitu. Bona awak sabit ada cuma dia orang, buruk awak buat percaya orang. Cuma lah buat masjid, banyak orang menantang. Buat koro-koro tu, ada tanda tangan dia kawan, paf. Selesai. Coba pada di situ apa nak nampak tu? Bunyi musiknya, jantung ni tembak ni pak. Cubalah. Cuba di rumah mereka mabuk, bongi-bongi ke bini, bongi-bongi ke laki, bongi-bongi ke anak. Semayang nak do ngaji, nak do apa nak dokek masjid paripurna lo le pak. Masya Allah. Kampung awak pula le la ilaha illallah. MTS lagi madrasah agama lagi di situ. Pusara kubur-kuburan banyak lo situ onde mah. Ini yang diajak oleh Pak RT, mari Pak RW, mari sama-sama Bapak dan Ibu, sama-sama. Kita tidak larang, tapi jangan di tempat kita. Buatlah tempat lain. Betul atau tidak? Tidak larang, tapi jangan di sini. Kalau ada orang mabuk, mabuklah, tapi jangan di sini. Kalau ada orang gila, gila lah, tapi jangan di sini. Begitu amal ma'ruf, tapi bil bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan bagus, bukan dengan emosional. Jangan merusak. Ajak mereka berunding. Kenapa? Di kau yang punya, ya. Kalau di kau yang punya, tak usahlah di sini. Ini kami nak berzikir, kami nak solat. Di kau di sini main hantam-hantaman, orang gila, orang mabuk. Tak usahlah di kau di sini. Tutup, bawa aja tempat di tempat lain. Silakan. Tak ada perlu bercakap, tak perlu berantam-berantam. Kalau bercakap berantam, sama gilo tu. Iya tu tak? Orang gilo sama gilo tu. Kita tidak bil hikmah, bijaksana. Itu oleh pemerintah kita Pak RW dengan bijak. Jadi mak dan bapak, untuk bisa apa kita ni Isra Mi'raj ini Ustaz? Pelajaran iman sudah, ditengokkan buruk dan baik oleh Allah Ta'ala sudah. Tu apa lagi Ustaz? Rasulullah tu ingin dapat tenang Pak. Karena waktu beliau sebelum berangkat, beliau duka cita. Mak tak ada, ayah tak ada, atuk meninggal, paman yang penuh perhatian dan kasih sayang sudah diambil Allah Ta'ala, tinggal hidup sendiri, duka cita. Maka dipanggil Isra dan Mi'raj. Muhammad, ya Rabbi, supaya engkau tu semangat, supaya urusan selesai, supaya cita-cita tercapai, supaya hatimu tenang, pikiranmu aman, ini saya berikan buat kamu. Apa ya Allah? Solat. Maka bila kita solat bapak dan ibu, usolli fardal maghrib, usolli fardal isya, usolli fardal subahi dan lain, Allahu Akbar, takbir mengangkat, mengaku kita Allah yang maha besar, sujud di hadapan Allah, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, hanya maha suci Allah, terungkap pada subhanallazi, subhana rabbiyal a'la, subhanallazi asra, terungkap oleh mulut kita yang lemah, tak punya apa-apa, terungkap situ pengakuan hanya Allah yang maha suci. Maka solatlah obat segala-galanya. Ingin tenang pikiran, semayang. Ingin lomak perasaan, semayang. Ingin enak kita dalam masyarakat, solat. Ingin suami istri akur, solat. Ingin akur dengan tetangga, solat. Bala solat. Kadang kita risau, bawa solat, ada marah-marah segala macam, hilangkan kunci, hilang namanya dompet, marah sama suami, marah sama istri, marah sama anak. Di mana letaknya tadi? Anda tahu kan? Mari cari dan kata tolonglah. Bangi-bangi. Begitu semayang, usolli fardal maghrib, usolli fardal isya dan sebagainya. Allahu Akbar. Ada baca Fatihah, wala Pak. Baru baca kabirau. Baru baca kabirau. Ini wajah tu wajah iya. Takona sekali tu Pak. Oh ya tergantung kira jadi rindang situ ni. Dapet sekali nan hilang tu. Iya tu nak. Habis kau malu je ngecek kabinnya, maaf ya Bu, nak toloknya Bu dah. Nya kalau dapet lah dapet. Alah. Nak kau cari nampak matur kau situ tadi. Lah bongi-bongi pula. Padahal solat, inna solata tanha anil fasya'i wal, hilang piti tak tempat lima dan lima talataknya malah risau pula lah, heboh pula lah, takut lo kelaki kau ni bongi mereka gua ke belanjo mereka gua semayang Allahu Akbar, baru baca Fatihah, iya kana mudu wa iya kana san, ingat oh iya di WC kira talataknya tadinya.
solat pak, tatma'innal qulub. Maka dalam ayat Al-Quran, aqimus shalah li zikri, solatlah kalian untuk ingat kepadaku. Maka obat tenang, obat perasaan aman, solat. Jangan lari, jangan lari dari Allah. Solat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi tahajud, komunikasi dengan Allah larut malam, SLJJ, sambungan langsung jarak jauh tanpa dibayar, gratis. Kode teleponnya gimana Ustaz? 223 223. Itulah nomor telepon Allah Ta'ala. Coba nelpon sama Allah larut malam, tidak pakai pulsar pak, gratis. 2 tahajud, 3 witir. Cobalah. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Buat zikir, tutup sama doa, tenang pikiran. Besok nak kopi, nak teh, nak air putih, silakan. Ada nasi, alhamdulillah. Tak ada nasi, nak apa-apa. Dia terima orang gali awak, jadi nak diterima, nak apa-apa. Oh, dia sikir dia tapi menggali awak, nak apa-apa. Dia buat orang sikir, tak ada. Tapi Allah Ta'ala pasti melekakan maqamam muda. Orang yang solat, orang yang menghadap sama Allah, menghambakan diri kepada Allah, pasti Allah tinggi derajatnya. Cina aja belajar beruduk kini ke awak, Cina aja belajar solat kepada awak. Kenapa awak lari dari solat? Bu, ibu kalau le dapat ibu laki na rajin semayang sonang hati apa nak? Kalau dapat dia buat laki dan tidak mau semayang sakit hati pun tak. Caraikan aja bu. Kalau adalah hak perempuan pak istri menceraikan suami, saya yakin bukan jalan ini dah pakai tua jalan besar tua, sebanyak-banyak laki-laki gilo. Cobalah. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak ibu, yang menggosok, yang antar anak sekolah, yang jemput anak sekolah. Entahlah, kayak bapak je bu, bapak ni lama cokak tadi dia jawabnya. Nah, coba solat, cobalah bapak jadi imam. Oh Ustaz, saya selama ni solat bagus, saya udah jemaah Ustaz, mantap, 5 waktu lagi Ustaz. Iya, tapi pernahkah jadi imam? Belum Ustaz. Coba belajar jadi imam. Koto lomak jadi imam tu pak, menggegek jantung tu, menggegek. Maka kalau nak biasa jadi imam itu wak baca wat tinin amal lompat ke wal asri ni kau apa? Saya pernah kayak begitu. Kadang kuliah al kafirun. Kuliah kafirun. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wak baca ayat qul ya ayyuhal kafirun. Di luar solat lancarnya pak, lancar. Di dalam solat putar-putar situ je pak. Wala antum nama abatum wala ni. Coba, jadi ayat Allah tidak bisa dipermainkan pak. Maka belajarlah bapak jadi imam, belajarlah. Oh masalah bagus tidak bagus bacaan nantilah dulu, belajar. Baru terasanya di sana bapak dan ibu, laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri bilang, bang, kami salat bang. Ayo. Besok berbuka di rumah mertua. Tu kadang-kadang ada cokak, mohon maaf bapak dan ibu. Ini kakak tua. Ini kita adiknya. Yang abang kau dulu adiknya tua ngaji di surau. Yang adik kau dia dapat kesempatan yang sekolah. Berbuka puasa. Solat maghrib ramai-ramai. Kata yang kata abang jadi imam ya, awak angajolah, awak angkat sekolah kamu. Abang anjolah, abang kan tua. Abang tulak-tulak je lah. Wang je lah, abang anjolah, wak angajolah, abang anjolah. Atau dong ada mintu, atau salah semain surang je lah leh. Jadi bapak dan ibu yang terhormat. Nah, ini yang disinggung oleh Pak Ketua kita tadi. Tak ada alasan lagi untuk tidak solat berjemaah. Imamnya sudah kita cari, kesejahteraannya kita carikan. Ada Allah, hamba-hamba Allah yang pemurah memberikan rezeki. Itu yang hebat itu pak, itu yang hebat. Tapi esok kalau terlolok imam jangan disiram pula oleh pengorim. Jangan disiram pula oleh lolok tu kan nikmat itu. Banyak orang tak bisa matololok dah pak. Banyak orang tak lolok.
Lah 3 hari 3 malam lah cokong lah motonya ndak mau lolok ke depan. Kata kawan bawa lah ke rumah sakit itu suntik kan. Lah sudah suntik. Dan juga mau mata tidur. Habis pula obat segenggam. Kata orang kampung tetangganya, tak usah disuntik, kasih aja sayur kangkung, loloknya don. Lah bila sukuali ndak jauh motor lolok dah. Kalau ada besok warga Pak RW matanya tak mau tidur, ada besok pengurus masjid, ada jemaahnya matanya tak mau tidur, tak usah disuntik, tak usah dikasih sayur kangkung. Gimana Ustaz? Abo aja lah ke masjid, Pak. Bawa ke masjid. Hari Jumat jadi jo. Biarlah memilih dua-dua. Ndak asap pertama, nak kedua, ketiga, terserah lah. Cubalah. Baru mulai khatib. Alhamdulillah. Baru rukun dibaca. Yang tak mau matonya lolok tadi ala loma jeliyanya Pak. Baru pula 3 menit baru khutbah disampaikan khatib. Kaum muslimin sedang Jumat yang terhormat, keikhlasan beramal ibadat sangat dituntut. Karena Allah sampaikan, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Baru 3 menit baru khutbah disampaikan oleh si khatib. Yang apa lah seminggu nak mau batal lolok? Lah bunyi ngomong apa? Kata kawan, keciknya nak mau lolok aku bayar hijau ke mana? Kadalah togak lah muazzin Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang lah togak sebenarnya lolok je lepas. Atau pasal bangun, bang, pak, salat. Menengok orang togak sadonyo atau kajui, akan walau yakinnya si korban dia. Kadang masuklah ke dalam dia. Ni mah rasa bandrek mungkin ya nah. Padahal di rumah pakai spring bed, di rumah pakai kipas angin, di rumah pakai AC, obat sudah ditelan, nah pakai diinjak pijat pula oleh istri, enggak juga mata tidur ke masjid. Bantal tak bawa, kasur tak bawa, inyo tak berbaring, sedang duduk lomak lolo. Kenapa? Karena menghadap Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang risau tu bapak dan ibu kena banyak masalah. Coba dekat dengan Allah, dekat. Negara kita ni bila dekat dengan Allah, pemerintah kita ni dekat dengan Allah, masyarakat kita dekat dengan Allah, insya Allah bala, penyakit, cobaan, ujian, apalagi laknat dan azab, insya Allah jauhkan oleh Allah. Kena hambanya yang taat. Tapi kalau sudah hambanya banyak berbuat maksiat, yang mabuk, yang menjual tanah orang, yang menjual ikon, yang baduto, fa'akhaznahum, yang ada tu saya ambil balik kata Allah. Yang saya ambil. Cobalah tengok di Sabang sampai Merauke bercakap. Nanti koi. Alasan ni koi. Terimalah nanti di sisi Allah. Tak bisa berargumentasi. Kecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejahatan, besok di sisi Allah tak bisa kita lari. Faman ya'mal misqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal misqala dzarratin. Bapak Ibu jemaah rekan pemuda remaja yang terhormat, sekelintir itulah kita baca Isra Mi'raj malam ini, karena hari sudah jam 12 kurang 2 jam setengah. Semoga bermakna manfaat adanya ya Pak ya. Anda boleh banyak biarlah buya-buya yang lain pula, guru-guru. Karena Isra dan Mi'raj makna dan hikmahnya bagaikan pasir di pinggir pantai. Kalau pasir di pinggir pantai diambil 5 gerobak tak nampak surutnya, diambil 10 gerobak juga tak nampak surutnya, apalagi malam ini kita ambil hanya secuil kecil. Lihat tu secuil kecilnya, sebinjik ketek. Cukuplah itu. Kuatkan iman, selalu berdoa, kemudian bapak dan ibu dekatkan diri kepada Allah, dan bapak ibu aturan pemerintah juga kita dengarkan dan kita amalkan sepanjang itu tidak menzolimi dalam kehidupan. Baik bapak dan ibu yang terhormat, sedemikian mudah-mudahan bermakna manfaat. Sebelum ditutup, oh ya Pak ya, ini ada brosur pesantren kita untuk bapak ibu baca-baca aja. Kalau ada anak bapak ibu tahun ini mau masuk tamat SD atau tamat SMP sederajat, masuk ke pondok kita, kami bantu. 1, bapak dan ibu, kitab yang berhubungan pondok gratis, tidak bayar. Nahu, saraf, fikih, tarikh, tauhid, akhlak, Al-Quran, tafsir, tasawuf, tidak bayar sampai tamat. InsyaAllah saya sediakan. Yang kedua, berkat bulan Rajab yang mulia ini, bila anak masuk kita di situ, uang sekolah perai, tidak bayar. Tidak bayar uang sekolah, tidak bayar. Uang makan bayar. Ustaz, apa lagi?
Kalau ada anak kita yang pandai baca Al-Quran, bagus tilawahnya, dites oleh panitia, insya Allah saya berikan biaya siswa sampai tamat. Uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Kayak apa tuh Ustaz? Contoh, saya ni anak bapak, anak ibu, adik-adik abang ni saya ni anak ni saudara. Ada anggaplah bapak ni panitia, apa imam ni panitia. Dites, baca yang baca tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nampak tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah bagus. Coba baca ini irama rendah aja. Bagus. Coba ini agak tinggikan sikit. Bagus, lulus. InsyaAllah uang makannya saya yang tanggung sampai tamat. Tapi saya anak bapak ibu, dites oleh panitia. Baca yung, baca do. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kayak gitu dia baca. Bayarnya do Pak, bayarnya do. Ustaz, saya anak-anak pandai ngaji Ustaz, tapi bagaimana uang makan Ustaz? Saya terima juga. Antarlah minggu ini, tengok minggu yang akan datang. InsyaAllah sudah tergeletak itu Pak. Masa you sekolah lah peribu, kitab lah awak boleh. Awak makan awaknya mama iya lah. Atu kayanya dulu. Mohon maaf, Bapak dan Ibu, demikian semoga bermakna manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Semoga acara, hidup, amal ibadat, segala hajat dan niat semoga dikabulkan Allah. Sebelum doa terbaca, Bapak Ibu kami mengajak, mari kita berhadiah Fatihah untuk mak dan ayah kita yang melahirkan dan membesarkan kita ke dunia. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dilapangkan kubur mereka. Bila mak ayah kita masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, kemudian dapat menjalankan amal ibadat, dapat juga kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhi ajsadana wa nawwir qulubana, nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an ya akramal akramin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa hajatana wa niyatana wa maqasurana ya Allah, yassir lana minad dunya ilal akhirah. Ya Qadir ya Basir, Engkau yang maha melihat, maha kuasa ya Allah. Kami makhluk Engkau yang lemah musibah silih berganti datangnya ya Allah. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jauhkanlah cobaan dan ujian, jauhkan azab dan laknat dari kami ya Allah. Bila ada saudara kami yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan ya Rahman. Bila ada penyakit itu di negeri kami, tolong Engkau jauhkan pada negeri kami ya Allah. Ya Rahman ya Qadir, Engkau yang maha kuasa ya Allah. Kami banyak berkehendak kehadirat-Mu ya Rahman. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan Engkau ambil kami dalam keadaan hina, jangan Engkau panggil kami dalam keadaan berdosa. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Ambillah kami ya Rahman, panggillah kami ya Rahim dalam keadaan bersujud dan beribadah kehadirat-Mu ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma balli umurana fi Sya'ban wa Ramadan. Allahumma balli umurana fi Sya'ban wa Ramadan.
اللهم صحي أجسادنا ونور قلوبنا نور قلوبنا بالإيمان ونور قلوبنا بالإسلام ونور قلوبنا بنور القرآن يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم taqabbal ya karim. Demikian dan terima kasih. Bila silap dan salah mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.